Selamat pagi Bapak Ibu Saudara di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan masuk di dalam seri yang baru. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu berkata Gospel Demonstration. Jadi mendemonstrasikan Injil. Kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Bagaimana kita mempresentasikan, bagaimana kita menunjukkan Injil yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Karena tidak mudah untuk orang lain bisa melihat Injil di dalam hidup kita. Nah, perlu kita menjadi teladan, perlu kita menjadi contoh, perlu kita bisa mendemonstrasikannya, bagaimana kita melakukannya dengan benar. Jadi hari ini saya akan mulai dengan di dalam kita berjalan di dalam menyampaikan kabar baik, dalam beriman kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami namanya ujian iman. Jadi hari ini saya beri judul ujian iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata ujian, pasti tidak ada yang bersukacita. Betul ya? Mulai dari anak SD sampai yang sudah tua. Waktu guru berkata, besok kita akan ada ujian ya. Tidak ada anak pelajar yang bilang, hore asik besok ujian. Tidak ada. Yang ada itu tiba-tiba was-was, khawatir, dan takut tidak bisa. Sebagai orang dewasa pun, waktu dikatakan dalam pernikahan pasti akan mengalami ujian, nggak ada langsung senyum-senyum, nggak ada langsung puji Tuhan, gitu, nggak ada. Bayangannya pasti sudah mulai macam-macam terhadap pasangannya. Dan dalam menghadapi ujian sesungguhnya pun, kita akan ketahuan mana yang sudah menyiapkan diri, atau mana yang kaget, atau pasrah dan menyerah. Karena itu penting sekali kita menyiapkan diri kita di dalam menghadapi ujian, terutama di dalam iman kita. Saudara, dalam minggu-minggu ini, anak SD, SMP, SMA, dalam 2 minggu lalu sampai minggu ini mereka menghadapi ujian akhir semester. Jadi supaya mereka bisa naik kelas. Nah, terus ada salah satu anak saya yang satu kali dia nanya terus dalam satu pelajaran. Nah, kebetulan kan ini di sekolahnya kan masih Zoom semuanya. Jadi ujiannya di rumah. Jadi dia bisa bertanya pada orang tuanya. Papi, apa sih maksudnya ini? Terus dia tanya-tanya. Saudara, saya sengaja tidak mau jawab. Saya tahu. Terus saya bilang sama dia, kamu kurang belajar pasti ya. Kemarin pasti main game ya. Saudara, dia pasti apa? Kesal pasti kan di dalam kan? Di dalamnya mungkin bercampur dengan marah juga ya. Masa nanya gitu aja nggak mau dijawab gitu ya. Saudara, saya sedang mengajarkan dia kalau dia itu sedang dalam ujian. Artinya apa? Harus mempersiapkan diri dengan baik. Dan sebelum hari ujiannya, saya sudah berulang-ulang kasih tahu, ayo belajar. Sebentar-sebentar kadang saya cek kamarnya. Nah, kadang kedapatan juga tadinya yang dibuka itu di komputer atau di lab di HP-nya itu masih pelajaran. Dia lama-lama nyambung ke TikTok dia. Jadi saya pastikan terus, ayo belajar, tutup. Supaya apa? Supaya mereka besoknya tidak bingung dan tidak nanya-nanya dan supaya dapat nilai yang bagus. Nah, saudara, saya sebagai bapak di dunia ini saja menginginkan anaknya berhasil lulus ujian dan dapat nilai terbaik. Apalagi Bapa kita di surga yang menciptakan kita. Pasti dia sangat mengharapkan kita lulus di dalam setiap ujian di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita menghadapi ujian, Allah sudah mengingatkan kita supaya kita mempersiapkan diri. Bahkan dia sudah memberikan kisi-kisi gitu ya, kira-kira ya, jawaban-jawaban yang ada di dalam firman-Nya
sehingga waktu kita nanti menghadapi ujian, kita bisa menjawab atau merespon dengan benar. Tapi apa? Seringkali kita yang kurang belajar, kurang diperlengkapi, atau kurang dimuridkan. Sehingga apa? Waktu ujian datang, yang terjadi menjadi panik, khawatir, bingung, dan marah-marah sama Tuhan. Gitu ya. Kok saya menghadapi ujian begini Tuhan? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Akhirnya apa? Lama-lama menjadi pasrah dan lama-lama menjadi menyerah. Jadi mungkin itulah yang membuat tercipta lagu Bruri Pesol 5. Aku begini, engkau begitu, sama saja. Itu kenapa? Karena nggak belajar. Jadi pasrah hidup. Padahal Tuhan sudah menyediakan jawaban di Alkitab mengenai persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tuhan sudah berkata, saya sudah bilang. Kalau orang Kupang bilang, sasu bilang. Kira-kira begitu ya. Tetapi kita tidak serius belajar. Katakan di sebelah kiri kananmu, kita harus semangat belajar menghadapi ujian. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar dari kitab Yakobus bagaimana kita merespon atau mempersiapkan kita dalam menghadapi ujian. Kita akan baca yang terambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 12. Kita baca bersama-sama ya, supaya firman-Nya itu masuk di dalam telinga dan kita bisa mengingatnya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikianlah juga halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, saudara, di kejadian ini, Yakobus melihat bahwa banyak orang percaya mengalami penderitaan. Mereka mengalami ancaman karena dianggap menentang raja. Begitu. Sehingga semua suku bangsa Israel pada waktu itu, sampai 12 sukunya, mereka berserak kemana-mana, merantau kemana-mana, gitu ya, karena diancam untuk dibunuh. Nah, dengan tuntunan Roh Kudus, Yakobus menulis surat ini untuk menyemangati orang-orang yang percaya, bahkan yang mereka yang sudah terserak di perantauan. Jadi supaya mereka menghadapi pencobaan dengan iman yang teguh dan tidak menyerah atau putus asa di dalam Tuhan. Nah, surat ini juga memberi semangat kepada kita
yang sekarang ini. Supaya kita dalam menghadapi tantangan, kita bisa merespon dengan cara yang benar. Baik itu dalam tantangan kekurangan keuangan atau kesulitan keuangan, ada godaan berbuat dosa, ataupun penganiayaan. Apa nasihat Yakobus bagi kita yang beriman pada hari ini? Nah, kalau kita lihat tadi di perikop ini, yang pertama kita belajar bahwa iman kita akan mengalami pengujian. Katakan sama-sama dengan saya, iman kita akan mengalami pengujian atau pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata demikian tadi. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, Alkitab berkata bahwa orang percaya akan menghadapi berbagai macam-macam cobaan. Dan ketika pencobaan itu datang, firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Karena berarti ini perkara yang harus dirubah mindsetnya. Kalau dulu pencobaan kita mengeluh, tetapi Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bukan karena kita suka diuji atau suka diberi hal-hal yang sulit, bukan. Tetapi dengan pengertian dan kesadaran, ujian ini membawa kita ke level yang baru. Nah, seperti pelajar, mereka harus menyadari bahwa di akhir semester atau di pertengahan semester pasti ada ujian. Mereka harus bersemangat belajar dan melewati ujian supaya mereka bisa naik kelas, naik level, atau naik semester bagi yang mahasiswa. Nah, seorang pelajar yang baik atau mahasiswa yang baik akan berusaha supaya hasil ujiannya bagus dan bisa naik kelas dengan nilai yang memuaskan, atau naik semester berikutnya dengan nilai yang memuaskan. Seorang siswa atau mahasiswa tidak mungkin kaget dan mengeluh kalau ada ujian. Ya, nggak mungkin kaget. Aduh, kok ujian semester sih? Nggak ada. Atau mungkin ada yang bertanya, kok ada ujian sih, Pak? Atau mungkin lebih nyelen lagi, boleh nggak, Pak, kalau tidak ada ujian? Nah, kalau ada pelajar mahasiswa yang berkata begitu, alasannya cuma satu. Apa itu, saudara? Malas belajar. Betul ya? Yang mahasiswa dan pelajar. Nah, di dalam kita melayani Tuhan juga begitu. Kita harus sadar. Katakan sama-sama, sadar. Kita harus sadar akan ada ujian. Kita akan menghadapi yang namanya waktu melayani. Akan ada orang-orang yang tidak merespon kita. Akan ada orang-orang yang tidak menghargai kita. Akan ada orang-orang yang tidak peduli, bahkan cuek dengan kita. Padahal kita sudah lakukan banyak hal mungkin sama dia. Dan di dalam kita melayani pun kita harus sadar bahwa akan ada masanya kita ditegur, ada masanya kita dinasehati, ada kalanya kita juga gagal. Tetapi kalau kita sadar bahwa hal-hal itu pasti akan kita alami, kita tidak akan kaget, dan kita tidak akan mengeluh dan menyerah. Kalau kita terus mengeluh dan berkata, Pak, dia orangnya susah. Diajak ngomong nggak nyambung. Dia orangnya nggak mau berubah. Itu semua biasanya terjadi karena kurang menyadari bahwa ada ujian, bahwa ada pencobaan. Katakan di sebelah kiri kananmu, jangan menyerah, semangat dalam ujian. Karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang ini, kita harus menganggapnya sebagai kebahagiaan. Katakan bersama-sama, sebagai kebahagiaan. Pelan-pelan ya. Saudara, seorang pekerja bisa berbahagia walaupun ditambah lembur yang banyak dari perusahaan. Kenapa bisa? Kalau dia tahu bahwa uang lemburnya akan banyak. Betul ya? Mau kerja keras enggak apa-apa. Yang penting uang lemburnya banyak.
Begitu kira-kira. Tetapi kalau dia tidak tahu akan dapat bonus, atau dia tahu bahwa uang lemburnya tidak ada, yang ada bukan hanya kerjanya mengeluh. Pada saat di pekerjaan bekerja sambil mengeluh, bahkan sampai di rumah pun dia terus mengomel. Kalau ada istrinya mengomel sama istri. Kalau ke suaminya mengomel. Kalau ada temannya ke temannya mengomel. Waduh, di perusahaan saya begini. Waduh, bos saya keterlaluan begini. Dan bisa-bisa tidak mau kerja lagi, ngambek. Demikian juga dalam iman kita. Kalau kita sadar akan ada hal-hal yang besar, akan ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan di depan, maka kita bisa menghadapi ujian iman kita dengan semangat. Dan kita bisa menganggapnya menjadi suatu kebahagiaan. Ada amin? Nah, pertanyaannya, apa yang kita akan dapatkan di depan? Bagaimana kita bisa menjadi bahagia? Bagaimana kita menganggap ujian itu sebagai kebahagiaan? Yang kedua, dikatakan begini, ujian iman itu menghasilkan ketekunan atau ketabahan. Sama-sama katakan dengan saya. Ujian iman itu menghasilkan ketekunan dan ketabahan. Sama-sama kita baca di Yakobus 1 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ujian yang kita hadapi sebagai orang percaya akan membuat kita menjadi pribadi yang tekun. Nah, tekun itu dalam bahasa Ibrani sama dengan teguh atau menjadi tabah. Kira-kira begitu ya. Jadi tekun itu teguh, tabah, tekun itu sama. Artinya apa? Saudara, kita akan menjadi pribadi yang sabar, dapat diandalkan, dan tidak mudah goyah. Saya percaya semua istri-istri mengharapkan suaminya sabar. Betul ya? Atau ada yang istri-istri mengharapkan suaminya, saya mau berdoa supaya suami saya tidak sabar. Nggak ada. Semua pasti mengharapkan suaminya sabar. Demikian juga suami-suami pasti mengharapkan istri yang sabar. Anak-anak juga pasti mengharapkan istrinya yang sabar. Bahkan orang tua pun sebaliknya mengharapkan anaknya sabar. Nah, kalau kita belajar, dikatakan tadi ada kata menghasilkan. Disebutkan tadi, menghasilkan ketekunan. Nah, saudara, namanya menghasilkan itu diawali dengan proses. Tidak ada langsung jadi. Ya. Jadi kalau sekarang ini suaminya belum sabar, masih dalam proses. Jangan dicap suamiku nggak mungkin berubah. Istrinya belum sabar, jangan menyerah. Itu dalam proses. Ya. Di dalam Tuhan akan menghasilkan ketekunan. Yang penting mau belajar. Tapi kalau tidak belajar, prosesnya jadi panjang. Gitu ya. Nah, seperti tanaman, untuk menghasilkan buah tidak langsung jadi. Kalau kita ke pasar, tiba-tiba kita lihat ada buah mangga, pisang, apel, macam-macam. Saudara, itu nggak dipetik langsung jadi, gitu ya. Itu saudara, tanamannya itu mulai dari biji, kemudian ditanam, disiram, dipupuk, sampai memperoleh buah yang matang. Ya, bahkan bisa dijual sampai bisa dinikmati oleh orang lain. Bahkan untuk menghasilkan produksi yang baik, tentu melalui proses uji coba. Berulang-ulang sampai dapat cara bercocok tanam yang terbaik. Ya, ini petani mengerti. Petani ini tidak hanya sekedar mereka menanam begitu, enggak. Mereka juga belajar, oh kalau posisi tanahnya miring, pupuknya berbeda dengan posisi tanah yang rendah.
Posisi kalau keadaan tanah yang ada merah-merah berbeda dengan kalau tanahnya hitam. Itu ada bedanya. Pupuk yang dikasih juga berbeda. Nah, demikian juga iman kita percaya kita kepada Tuhan. Untuk menghasilkan ketabahan, ketekunan akan melalui proses uji coba. Artinya apa? Ujian akan banyak, ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan. Ada proses ujian, ada proses dalam pencobaan. Sampai apa? Sampai kita yang tadinya mudah tersinggung menjadi tidak tersinggung. Jadi kalau ada orang yang tidak respon dengan kita, tadinya kita cepat sekali merespon, dengan kita belajar terus, kita menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Kalaupun orang itu sering melakukan kesalahan, kita mudah mengampuni. Nah, kan enak kan? Kemudian, kalau yang tadinya kita malas berangkat, mikir-mikir mengunjungi orang, mikir-mikir menjangkau orang, sampai kita menjadi rajin menjangkau. Sampai kita menghasilkan jiwa-jiwa, sekalipun orang yang kita jangkau awalnya tidak merespon. Saudara, dikatakan di ayat 4b tadi, ketekunan kita membuat kita semakin disempurnakan di dalam Kristus, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, tidak kekurangan maksudnya bukanlah hartanya berkecukupan, semua serba ada. Tetapi di dalam proses hidupnya yang dimaksud dengan tidak kekurangan ini, di dalam segala tantangan, di dalam segala proses hidupnya, selalu ada jawaban dari Tuhan. Nah, itu yang enak. Orang khawatir itu, saudara, karena apa, saudara? Bisa khawatir. Karena tidak menemukan jawaban dalam Tuhan. Orang yang mengeluh itu karena tidak menemukan jawaban di dalam Tuhan. Orang yang menyerah itu karena tidak menemukan jawaban di dalam Tuhan. Karena itu katakan di sebelah kiri kananmu, tekunlah di dalam Tuhan, supaya menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan. Bayangkan, enak sekali di dalam Tuhan itu. Ya kan? Kita menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kalau orang tidak kekurangan suatu apapun, dia menjadi berbahagia. Nah, saudara, di antara saudara mungkin ada yang sudah tahu ya, bahwa tadinya kami rencana mau pindah ke Mahindra Data yang dekat dengan Dalung. Saudara, kami sudah berdoa jauh-jauh hari. Semua anak-anak kami ajak ikut berdoa. Kami juga sudah menemukan pemilik properti baik sekali orangnya. Dia mau membangun rumah kami, bahkan tanpa DP pun dia mau bangun. Dan perjanjiannya bahwa kami akan bayar pada saat rumah itu selesai, dan pada waktu rumah kami juga kami jual yang di sini. Begitu kira-kira. Enggak apa-apa, Pak. Kapan rumahnya bisa terjual, di situ aja nanti Papa bayar ke saya. Saudara, hampir tiap malam kami berdoa. Bahkan sering sekali kami lihatin proses pembangunannya sampai rumahnya selesai, saudara. Nah, saudara, rumahnya itu sesuai dengan keinginan kami. Kenapa? Karena desainnya kami yang bikin, Ibu Mita yang bikin. Lengkap dengan kolam renang, gitu ya, 2 lantai. Jadi kami sangat mengharapkan supaya nanti di tempat itu bisa ada orang dibaptis. Itulah harapan kami. Harapannya bagus nggak? Mulia nggak? Mulia. Tetapi sampai rumahnya sudah selesai, rumah kami belum terjual, saudara. Dan pemilik propertinya mengatakan, gimana Pak Roni? Ini rumahnya sudah jadi. Rumahnya Pak Roni sudah terjual belum? Belum, Pak. Tapi gini Pak Roni, gimana baiknya ya? Supaya saya juga tidak terlalu diam uangnya. Ini ada orang tertarik dan ingin membeli rumah itu, Pak. Bagaimana, Pak?
Karena kami sendiri tidak bisa melakukan apa-apa dan kami belum punya uangnya, saudara, kami terpaksa mengatakan, ya Pak, dikasih aja orangnya Pak. Wah, saudara, kami bisa saja komplain kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa. Kami bisa saja mengeluh kepada Tuhan. Tetapi apa saudara? Kami tidak lakukan itu. Ini pencobaan enggak? Pencobaan. Kami percaya, tapi kami bisa tetap berbahagia. Kami menganggap itu adalah pencobaan dan membuat kami tetap berbahagia. Enggak juga gara-gara itu, kalau begitu Tuhan doa kami tidak dijawab, kami tidak mau melayani lagi. Kami tidak mau ngurus orang lagi. Kalau begini, Tuhan tidak menjawab doa-doa kami. Saudara, kami rubah mindset kami. Karena Tuhan pasti sudah menjawab doa kami. Kami percaya usaha yang kami lakukan tidak sia-sia. Sekalipun rumah itu tidak jadi. Tuhan sedang menguji iman kami naik ke level berikutnya. Membuat kami makin teguh dan makin tekun. Karena kami percaya, kalaupun tidak jadi rumah itu, berarti Tuhan menyediakan rumah yang lebih baik. Nah, itu yang membuat kami menjadi berbahagia. Yang penting kita tetap melakukan bagian kita. Semangat terus di dalam Tuhan. Akan ada waktunya. Ada amin? Katakan sebelah kiri kananmu, akan ada waktunya. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Roma 8 ayat 28 kita bersama-sama baca ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, percayalah di dalam pergumulan kita sekarang ini, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia turut bekerja. Dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik, jauh melebihi daripada apa yang dapat kita doakan. Ada amin? Jadi jangan menyerah. Tetap bersemangat. Apapun keadaan kita sekarang ini, tetap bersemangat. Karena akan ada waktunya. Nah, kenapa kita perlu bertekun? Nah, kita belajar pada hari ini. Iman ada ujian. Di dalam ujian nanti kita menjadi bertekun, menjadi orang teguh. Dan untuk apa kita bisa menjadi teguh? Tuhan berkata di nomor 3 kita belajar. Tuhan pasti memberi upah kepada orang yang teguh. Sama-sama kita baca. Tuhan memberi upah kepada orang yang teguh atau teguh. Wow, luar biasa. Jadi jangan pernah berkata, untuk apa saya rajin? Untuk apa saya tekun? Sia-sia semuanya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan memberi upah kepada orang yang tekun. Yakobus 1 ayat 12 berkata, sama-sama kita baca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu Saudara, iblis akan berusaha, berupaya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kita ingat itu. Segala macam cara akan dilakukan agar kita semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Yang membuat kita lama-lama ragu akan Tuhan. Kemudian sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bertahan, kalau kita tidak teguh, maka kita akan kalah. Pertanyaannya bagi kita pada hari ini, apa yang membuat kita bertahan? Tadi dikatakan di firman tadi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa yang membuat kita bisa bertahan? Apakah dengan kekuatan kita? Bukan, saudara. Yang membuat kita bertahan itu kembali lagi dengan iman. Percaya dan bergantung kepada Tuhan. Itu yang membuat kita mampu menghancurkan setiap rancangan-rancangan si iblis. Imanlah yang membuat kita bisa terus kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apa yang membuat kita bisa bertahan? Ingat pertama tadi
iman kita kepada Tuhan, percaya kita pada firman. Yang kedua adalah harus ada teman-teman kita. Ada partner rohani, ada pembimbing rohani yang bisa mengingatkan kita untuk kita kuat dan tidak jatuh di dalam dosa. Katakan di sebelah kiri kananmu, engkau perlu partner rohani. Harus ada yang bimbing. Saudara, kalau kita tidak dapat bertahan, lama-lama kita akan, kalau kita dapat bertahan, maksud saya, lama-lama kita akan menjadi kuat, ya, dalam menghadapi pencobaan berikutnya. Dan orang tersebut akan menjadi tahan uji. Nah, setelah kita menjadi orang yang tahan uji, saudara, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada kita. Saudara, mahkota itu simbol kemenangan. Nah, yang biasa diberikan kepada misalnya pertandingan olahraga, dikasih mahkota gitu ya. Bahkan saudara, mahkota itu bukan hanya simbol kemenangan, tapi mahkota itu juga dianggap simbol kehormatan, saudara. Terhormat sekali. Saudara, kalau raja-raja dunia yang punya mahkota berarti dia orang yang dihormati. Nah, apa mahkota bagi kita yang bertahan dalam menghadapi pencobaan? Yaitu kehidupan yang kekal. Tidak ada mahkota yang lebih indah dari itu. Itulah yang membuat kita pertama bisa bersuka cita. Itulah yang membuat kita bisa mengalami satu kemenangan demi kemenangan terus di dalam Tuhan. Ada amin? Jadi pegang terus, bersuka cita. Karena ada perkara yang besar yang Tuhan siapkan di depan kita. Kita mengikut Tuhan tidak bingung-bingung. Kita mengikut Tuhan tidak ragu. Ini saya mau kemana? Enggak jelas. Enggak. Kita jelas. Kita akan memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Saudara, saya ada satu contoh. Ini bagus kita simak. Ada seorang CEO. CEO itu pemilik perusahaan besar begitu ya, yang mempunyai usaha itu. Dia hendak mewariskan perusahaannya kepada karyawan terbaiknya karena anaknya tidak ada. Kemudian ia memanggil semua karyawan untuk memberikan masing-masing sebutir benih kacang di tangannya, dan dia berkata kepada mereka, saya mau kalian ini tanam, kemudian siram yang teratur, dirawat. Saya nanti 3 bulan ke depan, saya akan datang lagi, dan kalian harus tunjukkan tanaman apakah kalian bisa dipercaya untuk benih kacang ini bisa bertumbuh dengan baik. Yang terbaik, saya akan memberikan perusahaan ini, dia yang mengelolanya. Wow, ini semua karyawannya semangat. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, sesama mereka sudah membicarakan perkembangan tanaman mereka. Gimana kacangmu? Bertumbuh nggak? Tanaman saya bertumbuh, sudah 5 cm. Ya, semuanya berbicara tentang kehebatan kacang mereka. Wah, saya juga bagus. Nah, tetapi ada di antara mereka, ada seseorang, kita katakan namanya Rahmat gitu ya. Dia murung dan dia merasa gagal karena benih kacangnya tidak tumbuh, saudara. Sekalipun dia setiap hari menyiramnya dengan baik, bahkan dia sengaja pupuk, kasih matahari, tetapi tidak tumbuh. Dia sudah mulai bingung. Kemudian Rahmat berkata kepada istrinya, aduh, saya tidak mungkinlah nanti bawa pot kosong ke kantor. Kemudian ia mulai tergoda. Bagaimana Maya? Bagaimana kalau kita ganti benihnya dengan benih yang lain? Kita beli di tempat lain. Kemudian istrinya bilang, nggak boleh begitu. Kamu harus jujur sama bosmu. Gitu ya, kalau mau nggak bertumbuh ya bilang aja nggak bertumbuh, nggak bisa bertumbuh. Jadi istrinya mendorong dia untuk melakukan yang benar. Dia berkata nggak boleh curang, harus jujur.
Dan setelah Big Boss datang, CEO datang, dia mengumpulkan mereka semua dan tibalah hari pengumuman. Dia masuk ruangan. Kemudian juga si Rahmat ini membawa sebuah pot di potnya, tetapi dengan pot yang tidak bertumbuh kacangnya dan kosong. Kemudian seluruh mata memandang dia, kasihan banget orang ini gitu ya. Wah, ini pas dipecat ini nggak mungkin ini dapat apa-apa. Kemudian ketika CEO masuk ruangan itu, dia memandang keseluruhan keindahan tanaman itu bagus-bagus semua. Kemudian akhirnya dia berhenti di depan potnya si Rahmat yang sudah tertunduk malu. Kemudian CEO ini memintanya ke depan dan menceritakan, kok bisa kacangmu tidak hidup? Apa yang kamu lakukan? Dan si Rahmat juga menceritakan, saya sudah lakukan yang terbaik Pak, tapi nggak hidup. Jadi dia pasrah aja. Kemudian ketika ia selesai berbicara, sang CEO berkata, ayo semua yang ada di gedung ini, berikan tepuk tangan meriah untuk Rahmat. Wow. Kemudian yang lain itu antara bingung dan tidak jelas tepuk tangan. Tepuk tangan gimana maksudnya ini gitu ya? Pokoknya tepuk tangan aja. Kemudian CEO-nya berkata, semua kalian ada di sini, aku memberikan kepada kalian masing-masing sebutir kacang. Itu sebenarnya sudah saya rebus duluan dengan air panas. Jadi sehingga dia pasti mati dan tidak mungkin bertumbuh. Wah. Melihat bahwa benih itu tidak tumbuh, pasti kalian sudah menukarnya dan sudah berbohong kepada saya. Kalian sudah beli pasti di tempat lain. Lain halnya dengan Rahmat ini. Dia mau berkata yang sebenarnya terjadi. Dan dia berkata, karena dia orang yang bisa saya percaya, saya wariskan perusahaan ini kepada Rahmat. Wih, itu namanya happy ending ceritanya, saudara. Saudara, demikian hanya dengan kita anak-anak Tuhan. Mari kita tetap di jalur yang benar. Saudara, kadang-kadang orang-orang ini mencemooh kita. Ya ampun, apa sih yang kamu lakukan ini? Gitu ya. Jadi kadang-kadang orang mentertawakan kita. Seolah-olah kita ini tidak berhasil dan kita tidak melakukan apa. Maksudnya tidak ada artinya. Ya ampun, sibuk sekali si orang ini menjangkau orang lain. Ngabisin uang aja traktir orang ini. Emangnya kamu dapat apa? Saudara, jangan biarkan diri kita termakan oleh pencobaan untuk berbuat dosa. Jangan biarkan kita berjalan dalam ketidakbenaran. Yang anak-anak muda melihat teman-temannya dapat pacar, bergandengan ke sana kemari, ada ganteng dan cantik, wih kelihatan manis sekali. Tapi kita berjalan dalam kebenaran. Seperti orang nggak laku. Seperti orang yang tidak mampu punya pacar gitu ya. Tetapi sekalipun kita tidak sama dengan mereka, orang lain merasa gagal. Tapi Tuhan kita akan melihat, bukan hanya akan, dia sedang melihat kejujuran dan kebenaran kita melakukan yang dia menyenangkan Tuhan. Saya percaya mahkota kehidupan itu akan menjadi milik kita. Ada amin? Kalaupun ada di antara kita berkata, sebaliknya, Tuhan saya sudah berdosa. Saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Saya sudah, bahkan sampai hari ini, saya masih bergumul dalam dosa. Saya tidak ada kesempatan lagi Tuhan. Saudara, berhenti di situ pada hari ini. Itu semua adalah bisikan iblis. Selagi kita hidup, kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Ada amin? Beda dengan pemilik perusahaan tadi, sudah tidak ada kesempatan. Tapi hari ini, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Karena itu mari kita berjuang kembali. Kalau yang sudah menyerah dalam dosa, bangkit. Ambil tekad yang baru. Kita jangan mau lagi diikat oleh dosa. Kembalilah kepada jalur yang benar.
untuk kita bisa mendapatkan mahkota kehidupan yang tersedia di depan kita. Ada amin? Filipi 3 ayat 13 dan 14 berkata, mari kita renungkan ini ya. Apa yang Rasul Paulus katakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi mari kita, siapapun kita di tempat ini, saudara, jangan menyerah. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Mengarahkan diri ke depan. Berlari-lari ke arah tujuan dan panggilan Tuhan. Supaya kita memperoleh tujuan, memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah kita. Ada amin? Jadi siapapun kita dalam Kristus, ingat yang pertama, iman kita akan mengalami ujian. Yang kedua, ujian kita itu akan menghasilkan ketekunan dan ketabahan di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang teguh. Dan setelah kita memperoleh ketekunan dan keteguhan, kita pasti akan memperoleh upah dari Tuhan kita. Karena itu, jangan melihat ke belakang, jangan melihat kegagalan kita, tapi teruslah ke depan. Setiap kita pasti akan sampai kepada panggilan surgawi dari Allah kita. Ada amin? Mari kita angkat tangan kita, kita terima firman ini. Tuhan, kami berdoa, biar hari ini firman ini, kami sungguh-sungguh menyadari bahwa iman yang sudah Engkau berikan bagi kami, iman kami dalam Yesus Kristus, kami akan mengalami suatu ujian. Bukan hanya satu kali, tapi ujian demi ujian, pencobaan demi pencobaan. Tujuannya bukanlah menjatuhkan kami, tapi Engkau mau supaya kami menjadi pribadi yang teguh, menjadi pribadi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, sehingga kami layak memperoleh mahkota kehidupan. Sehingga kami layak diberikan satu panggilan yang besar dari Tuhan. Supaya rancangan Tuhan, kami boleh menyinari kegelapan di dunia ini, boleh digenapi Tuhan. Aku berdoa Tuhan biar seluruh jemaat menangkap firman ini, merenungkan firman ini, dan melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.